Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pemberontakan menuntun pada kehancuran, sementara ketaatan menuntun pada kemuliaan. Karena itu di akhir zaman ini Tuhan mencari orang-orang yang bukan sekedar mencintai Tuhan, bukan sekedar mengenal Tuhan, tetapi orang-orang yang mau berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena ada banyak orang cinta Tuhan tetapi tidak taat. Ada banyak orang mengenal Tuhan tapi tidak taat. Karena itu Alkitab berkata pada hari terakhir akan datang banyak orang berkata, Tuhan, aku sudah bernubuat demi nama-Mu, aku sudah usir setan demi nama-Mu. Alkitab bilang apa? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah kenal kamu. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan dapat masuk dalam kerajaan sorga, tetapi setiap mereka yang melakukan. Artinya setiap mereka yang taat. Tuhan mencari orang-orang yang taat. Yang pertama, meskipun tawaran dunia menggiurkan. Kita lihat situasi dunia hari-hari ini. Tawaran-tawaran dunia kelihatannya indah, tawaran-tawaran dunia kelihatannya menggiurkan. Tetapi jangan salah, tawaran-tawaran dunia yang indah dan menggiurkan kemudian menjerumuskan dan menghancurkan kita. Tetapi barang siapa yang mau mengikut Kristus, kata Alkitab, ia harus menyangkal diri dan pikul salib. Tapi kalau kita berani menyangkal diri dan pikul salib, kita meraih hari depan yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Jadi Tuhan mencari orang-orang yang taat meskipun tawaran-tawaran dunia menggiurkan. Yang kedua, Tuhan mencari orang-orang yang taat meskipun tantangan datang bertubi-tubi. Oh saudara, kalau kita mau iring Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita mau hidup dalam kesucian, kalau kita mau berjalan dalam kebenaran, saya mau beritahu jalannya tidak mudah. Ada saja tantangan demi tantangan. Karena Alkitab berkata lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti iblis ingin sekali ngancurin saudara. Iblis ingin sekali memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Karena itu apa yang terjadi? Dia kirim tantangan demi tantangan bertubi-tubi. Tetapi selama kita hidup dalam ketaatan, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari Tuhan mencari orang-orang yang taat meskipun situasi hidup tidak mendukung. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita pikir saya mau berjalan ketaatan, tetapi mama dan papa saya bercerai. Saya mau hidup dalam ketaatan, tetapi kondisi keuangan saya tidak baik. Saya mau hidup dalam ketaatan, tetapi kenapa persoalan saya banyak? Situasi hidup kelihatannya tidak mendukung. Bahkan kita nggak punya orang-orang di sekitar kita yang bisa mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan. Akhirnya kita berkata, loh bagaimana saya bisa taat, pendeta? Suami saya itu bukan mendukung saya, malah suami saya itu kritik saya saja kalau saya mau pelayanan atau melakukan hal-hal untuk hal-hal yang rohani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, ketika situasi tidak mendukung, masihkah kita mau taat? Jangan taat hanya karena situasinya memang mengizinkan, situasinya memang mendukung. Ketaatan tidak memandang situasi. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus, sekali melakukan firman tetap melakukan firman, sekali siap setia bertahan sampai pada akhirnya. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari Tuhan mencari orang-orang yang taat meskipun harganya mahal. Saudaraku, ketaatan tidak murah. Alkitab bilang barang siapa yang rela kehilangan nyawanya justru akan mendapatkannya. Artinya dalam ketaatan nyawa adalah taruhannya. Adakah kita mau setia dan taat sampai mati? Karena kalau kita mau taat setia sampai mati, orang yang rela kehilangan nyawanya
justru akan mendapatkannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dalam pembahasan kita tentang ketaatan, kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya ke-13 sampai ayatnya yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal 5, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19, khususnya bagian yang A. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 19a, demikian firman Tuhan. Tetapi pegawai-pegawainya, ini bicara tentang Naaman, ya kan, pegawai-pegawainya Naaman, panglima Raja Aram itu dikatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Naaman di tengah situasi yang tidak menyenangkan, di tengah situasi yang tidak mendukung, di tengah segala keadaan yang mencekam baginya, tidak menyenangkan sama sekali, tapi dia belajar untuk taat. Saudaraku, dikatakan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Dan apa yang terjadi setelah dia taat, setelah dia melakukan perkataan yang diperintahkan oleh Elisa, dikatakan lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Luar biasa. Ketaatan menuntun kita pada kemuliaan. Ayat 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayannya, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa dalam ketaatannya. Akhirnya Naaman berkata, aku tidak akan menyembah Allah lain kecuali Allah Tuhanmu itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut ketaatan. Ketaatan menuntun pada mujizat, ketaatan menuntun pada hal-hal yang dahsyat. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya pelajari apa berkat ketika seorang berjalan ketaatan. Harus jujur saya katakan, taat itu tidak mudah. Taat itu memang berat. Taat itu membutuhkan keberanian untuk memikul salib. Taat itu membutuhkan keberanian untuk meninggalkan segala sesuatu demi kasih kita, cinta kita, iman kita kepada Kristus. Tetapi dengar baik, ketika kita berjalan ketaatan yang pertama, mujizat terjadi dengan dahsyat dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia seorang panglima tetapi sakit kusta. Pasti dokter-dokter dan tabib-tabib yang terbaik di seluruh Aram, bahkan di sekitar Aram yang diketahui, pasti sudah didatangi oleh Naaman ini. Tetapi keadaannya tidak semakin baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah seperti itu, bisa saja dia putus asa dan berkata, sudah tidak ada lagi pertolongan, kesembuhan dan mujizat. Tetapi apa yang terjadi ketika diperkenalkan tentang seorang nabi yang mengandalkan Tuhan, dia siap berjalan ketaatan, dan yang terjadi adalah mujizat yang dahsyat. Sesuatu yang buat orang pintar, orang pandai, orang-orang berpengalaman berkata tidak mungkin. Tetapi kalau Allah campur tangan di dalam ketaatan kita, maka perkara yang dahsyat akan terjadi. Jadi berkat berjalan ketaatan yang pertama, mujizat terjadi dengan dahsyat. Yang kedua, sukacita mengalami
mengalir di hati. Tahukah saudara, ketika kita hidup dalam ketaatan, tidak ada lagi rasa bersalah yang menekan kita, tidak lagi kekecewaan, beban menekan kita. Tapi kalau kita hidup dalam ketaatan, ada damai, sejahtera, sukacita sorgawi yang mengalir di hati kita. Dan yang ketiga saya pelajari, ketika kita berjalan dalam ketaatan, kita akan menang atas setiap masalah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang pintar bisa jatuh bangun, bisa mundur maju. Tetapi ini yang saya perlu tekankan buat setiap pendengar sekalian, orang yang berjalan dalam ketaatan akan dipimpin Tuhan dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Sehingga orang yang hidup dalam ketaatan, yang pertama, mujizat terjadi dengan dahsyat. Yang kedua, sukacita akan mengalir di hati. Yang ketiga, dia akan menang atas setiap masalah. Dan yang keempat, hari depannya penuh pengharapan. Saudara, orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada Allah, bisa saja hari ini dalam pergumulan, tetapi hari esoknya pasti luar biasa. Karena hidup Kristen bukan hanya hidup soal hari ini dan sekarang, tapi hidup Kristen soal bagaimana kita beriman dan menerima segala janjinya di hari depan kita yang penuh harapan. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saya yang sakit, setiap saya yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan secara khusus hamba berdoa buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini mereka tidak berjalan dalam ketaatan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mampukan kami taat, sehingga kami hidup dalam kemenangan dan melihat campur tangan Allah yang luar biasa mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.